Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk cerita kali ini, masih kelanjutan dari cerita desa yang terkubur. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Dengan perasaan lega, mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga mereka kini berada di depan jembatan yang dimaksud sang imam masjid. Dengan menarik nafas, serta mengucapkan Assalamualaikum sohibul wilayah. Wanita itu lalu meminta yang berada di dalam mobil untuk berdoa dan mengumpulkan uang receh berjumlah 7 serta nominal yang sama. Uang receh pun terkumpul, namun saat sang supir akan memacu gas mobil, terdengar dengan jelas suara seorang wanita yang teriak minta tolong, terdengar di kegelapan malam bersama angin yang menggoyang dahan pohon, seolah-olah dahan pohon itu melambai kepada mereka. Ya Allah, apalagi ini, ucap sang sopir. Udah bang, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan, sambil bersikir dalam hati, ucap wanita itu. Nih teh, duitnya, elu yang lempar, gue takut ngelemparin koin keluar, ntar tangan gue ada yang nyomot, ucap salah satu dari tim itu. Ya elah, ya udah sini gue aja, biar si teteh fokus, ucap sang suami dari wanita itu. Suara koin terlempar keluar, menyentuh bagian tiang-tiang jembatan. Makin mereka melewati jembatan itu, keadaannya semakin merasa mencekam. Suara-suara rintihan minta tolong, tangisan bayi, dan bahkan gemuruh tanah yang seakan menghantam mereka. Terus jalan bang, bismillahirrahmanirrahim, yakin kita lewatin semua ini, ucap sang wanita. Iya teh, lagi difokusin, salah fokus nyemplung semua kita, ucap sang sopir. Suara tangisan, teriakan yang begitu pilu, suara-suara parau memohon, membuat keadaan semakin mencekam. Tanpa mereka sadari, akhirnya koin itu tinggal satu lagi. Saat hendak melempar keluar, sang suami dari wanita itu berkata, "Ya Allah, koinnya habis." Dan tiba-tiba, mobil pun berhenti. Begitu juga mobil yang berada di bagian belakang. Di kabut yang turun menutup jalan, malam yang begitu mengerikan, ditambah suara-suara itu tak kunjung menghilangkan. Semua yang berada di dalam mobil merasa sangat takut, bahkan ada yang sampai menangis. Teteh, dirimu oke kan? Kita gimana ini? Ucap sang sopir yang terus berusaha menghidupkan mobil itu. Kalian semua tenang, berdoa, apapun keadaannya, jangan ada yang keluar dari mobil ini, dan terus beristighfar, oke? Tak lama setelah wanita itu berkata, tiba-tiba kaca mobil bagian belakang, depan, samping diketuk oleh sosok-sosok yang berlumuran tanah, seolah berkata, "Tolong kami." Dengan wajah yang pucat pasi serta mata putih tanpa hitamnya, sosok itu terus mengetuk-ngetuk jendela mobil mereka. Begitu keadaan yang sama dengan mobil yang berada di belakang. "Kami hanya ingin lewat, tak ingin mengganggu kalian. Bila kami salah, mohon maaf, izinkan kami lewat, dan kami akan membantu kalian." Sang wanita mengucapkan kata-kata itu kepada sosok-sosok yang berada di luar mobil. Lalu wanita itu pun pingsan. Dalam keadaan lain, wanita itu dituntut oleh beberapa sosok yang tadi mengetuk-ngetuk jendela mobil mereka. Sambil terus dituntun, mereka seolah ingin memberitahukan keberadaan mereka. Tak berapa lama, wanita itu sampailah di sebuah gerbang desa yang begitu indah. Namun sebelum melangkah maju,
Tiba-tiba keadaan desa itu berubah jadi longsor tanah merah bersama pepohonan yang tumbang, ditambah batu-batu yang menggelinding ke arah sang wanita. "Tenang teh, kami hanya ingin tenang. Kami ingin kembali dengan keadaan ikhlas. Tolong sampaikan, jadikan tempat ini atau bekas desa kami ini tempat ibadah agar kami semua tenang," ucap sosok laki-laki tua yang memperkenalkan diri sebagai Abah. "Insya Allah, saya akan menyampaikan amanah Abah kepada masyarakat sekitar sini." "Terima kasih teh, saya izinkan teteh bersama yang lain melintasi jalan ini." Tiba-tiba wanita itu tersadar dari pingsan dan mobil pun kembali menyala. Lanjutkan perjalanan kita sambil membuang koin terakhir. Sambil menatap keadaan belakang, luar mobil, serta kiri kanan jalan, sang wanita melihat sosok yang menyerupai penduduk desa melambai-lambaikan tangannya. Wanita itu hanya terdiam. Akhirnya, mereka pun bisa melintasi jalan itu setelah ada lampu penerangan jalan. "Alhamdulillah, kita semua bisa pulang," ucap wanita itu. Tak berapa lama, suara dering HP milik suami wanita itu berbunyi, dan yang menelpon adalah satpam proyek jalan tol yang menjadi tujuan utama kami berniat memberikan arahan jalan. Tepat pukul 3 subuh, mereka sampai di lokasi proyek jalan tol. "Alhamdulillah, akhirnya sampai," ucap sang sopir saat keluar dari mobil itu. Mereka semua pun beristirahat di mes proyek yang memang disediakan untuk para karyawan. Adzan subuh berkumandang dari balik desa seberang jalan tol. Mereka semua mengutuskan sholat berjamaah di pinggir proyek jalan tol. Karenanya, tempat itu yang mereka rasa pas. Setelah sholat, mereka semua mengisi sarapan pagi dengan segelas kopi atau teh bersama canda tawa. Tak ada yang berani membahas kejadian malam tadi saat melintasi di jembatan atau jalan yang bisa dibilang kiri kanan hutan itu. "Oh iya, maaf ya, semalam pingsan di mobil," ucap sang wanita itu memulai pembicaraan. "Iya, gak apa-apa, si bos udah jelasin. Dan jadi pertanyaan kami, apa yang mereka sampaikan teh?" ucap sang ketua tim. "Nanti setelah saya paham di mana lokasi yang dimaksud, saya akan langsung menyampaikan," ucap wanita itu yang tiba-tiba pingsan lagi. "Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya, saya meminjam raga wanita ini. Saya ingin memberitahu di mana letak desa kami, serta meminta kalian membangun masjid untuk kami sebagai tempat atau tanda bahwa di masjid itulah desa kami terkubur," ucap sosok aki-aki tua dengan suara parau. Sosok itu berjalan melewati hamparan tanah merah yang luas, hasil dari ukuran proyek jalan tol, tepat di sebuah tanah kosong yang sudah teruruk tanah merah, yang berada persis di bagian sebelah bawah kanan jalan proyek pembangunan tol. Lalu, dengan siaga, sang suami itu memberi tanda dan memeluk sang istri yang tergolek lemas. "Alhamdulillah, semoga setelah ini proyek pembangunan jalan tol kita berjalan dengan lancar," ucap sang ketua, diamini dengan semua orang yang berada di lokasi itu. Dengan mengucap bismillah, pembangunan masjid yang diamanah siap dilaksanakan, dan alhamdulillah alat-alat berat serta material-material yang dibutuhkan bisa sampai di lokasi dengan cepat tanpa hambatan. Dan kini proses pembangunan masjid
sedang berjalan. Itulah akhir cerita dari Desa yang Terkubur. Cerita yang ditulis oleh Loka Raihana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.